sini berkumpul di acara training setiap pekannya di sini. Kali ini kita akan membahas tentang copywriting ya ibu-ibu. Perkenalkan, saya Desi Rahayu sebagai pembawa acara hari ini ingin mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak Ibu sudah menyempatkan hadir di gedung UMKM naik kelas sekaligus kantor TV UMKM yang diketuai oleh Bapak Maulus Sitorus dan wakilnya Bapak Andra Wahyudi. Di sini itu apa? Mungkin ibu-ibu bingung ya. Di sini apa ya? Di sini apa ya? Jadi di sini wadah yang sangat mensupport untuk pelaku UMKM yang ingin naik kelas. Dan kita juga ada TV UMKM yang fokus untuk promosi usaha Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kalau Bapak Ibu itu mau usahanya dipromosikan, bisa hubungi kami. UMKM Tangsel sudah naik kelas. Tangan untuk kita semua. Nah, langsung aja ke materinya. Materinya itu apa? Wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong buat yang sini. Enggak, keren ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya sudah hadir, hujan-hujan ya, sudah hadir di sini. Betul? Iya. Hari ini aja kan, ada yang belum kenal ya, iya kan? Ada yang pertama kali hari ini? Berapa orang? Iya, 50% ya hari ini pertama kali kelas ini ya. Keren, tepuk tangan dong. Mau ya masuk kelas ini ya? Ngapain ya? Oh, belajar. Iya. Ya, jadi undangan aja hari ini pakai WA grup, pakai Instagram saya, ya ada WA Story, ada dan lain-lain ya. Saya nggak tahu ya. Jadi setiap orang pasti saya tanya, Bu, siapa namanya ya? Siapapun yang masuk kelas ini baru buka pintu pasti saya tahu. Siapapun. Dan dari mana Bu? Dan intinya apa? Informasinya dari mana? Ya, seperti itu. Nah, itu bicara emosional tuh nomor 1. Ibu nggak perlu tahu masalah saya, tapi saya performa tamu saya ke sini, guru saya yang datang sini, semua harus saya berikan senyuman. Masalah saya banyak, nggak perlu ceritain. Utang saya nggak ceritain ya. Ketawa, sama. Oke, tapi hari ini kita tetap sama-sama belajar ya. Oke, yuk kita belajar. Oke, copywriting. Setiap pembisnis online wajib memiliki ilmu ini. Wajib, ya. Ini wajib banget ilmu copywriting. Kenapa? Karena kan ditulis ya Bu ya. Itu bukan telepon-teleponan ya. Jadi bagaimana membuat orang tertarik, interest untuk membeli sampai chat, inbox segala macam menghubungi Bapak Ibu. Itulah tugasnya copywriting. Segala bentuk tulisan di media apapun yang bertujuan untuk mempromosikan produk Anda. Ya. Jadi apapun yang Bapak Ibu tulis, update status setiap hari, itu sudah terarah atau belum? Atau kan hanya upload anak atau hanya upload keluarga ya, jual anak atau jual produk ya. Di sini sudah punya akun bisnis semua, baik IG, Facebook atau lain-lain. Yang punya Facebook sudah nama brandnya siapa? 1, 2 ya. Jadi rata-rata semua atas nama pribadi. Instagram yang sudah nama brandnya turun lagi, oke, lumayan ya. Ya ada berapa? Ya, kita belajar juga kelas optimasi Instagram di sini ya. Oke, ganti-ganti terus kelas. Oke, wah ini nggak apa ya, saya langsung ini aja ya. Lupa saya apa. Oke, ini kacamata saya. Ini sebagai analogi. Ini kira-kira menurut Bapak Ibu berapa harga kacamata saya ini? Berapa? Tebak yuk. Spontan. Berapa? Berapa? 200.000. Ada lagi? Ayo. Ada lagi? Lelang? Nggak ada. Oke. Selanjutnya kacamata ini saya ini asli, bukan palsu yang biasa dijual di pinggir jalan. Tebak berapa harganya? Berapa? 100. Berapa? 100. Oh, turun. Ada yang lagi? 500. Oke, ada lagi? 1 juta. Oke. Selanjutnya kacamata ini saya asli buatan Italia, bukan merek Indonesia. Berapa harganya? 1.500.000. Oke, ada lagi? Ada. Oke, lanjut. Kacamata saya ini asli buatan Italia dengan frame yang kuat dan lensa anti UV. Kalau pas dipakai di luar dan kena matahari, lensanya berubah jadi warna hitam. Berapa harganya? 2 juta.
Ya, Bapak Ibu ya. Apa yang membedakan dari kalimat pertama sampai bawah? Kenapa dari 100.000, 200.000 jadi 2,5 juta? Itulah copywriting. Selesai ya, saya tutup acaranya. Ya, itu aja, copywriting selesai di situ. Inilah inti dari copywriting. Ya, karena sudah memberikan juga. Sip, lanjut ya. Ketiga, alasan yang paling sering membuat iklan gagal adalah pengiklan lupa menjelaskan mengapa orang-orang harus membeli produk dan jasa Anda. Jadi harus sampaikan alasannya. Kenapa produk Anda harus dibeli? Ya itu tadi, solusi-solusi apa yang disampaikan. Ingat, perbedaan jualan dengan jualan salah satunya terletak pada kemampuan Anda menjelaskan poin-poinnya ketimbang what's-nya ya. Jadi apanya, bukan apanya, tapi mengapa gitu ya. Mengapa saya harus beli? Apa ya, mengapa saya harus, alasan apa sehingga saya harus beli produk apa itu. Inilah yang harus Anda yakinkan kenapa produk Anda lebih baik daripada produk kompetitor yang sejenis ya. Kayak gini banyak banget ya, di mana-mana ada. Lumpur banyak. Ini banyak, Bu. Semua produk pada dasarnya sudah ada. Semua produk ada, sudah ada semua. Ya. Hanya tinggal tambah-tambah value ya, target market dan lain-lain. Ya. Jadi semua produk itu sudah ada semua. Bahkan kalau bazar, siapa yang sering bazar? Atau di pasar deh, los ikan semua tuh, seros ya, sayur semua. Kenapa ada yang di sana aja, ada yang di sana aja? Rutin tuh, nggak mau ganti. Kalau sudah biasa di sana. Kenapa? Pelayanan, Pak. Bisa jadi pelayanan, kualitas, kenyamanan, itu juga tambahan lagi ya. Ya. Jadi semua penting memang. Ini salah satu untuk dijual. Oke ya. Kenapa mereka harus percaya pada Anda? Ya. Jadi mungkin ya tadi jujur lah, apa segala macam. Ya. Oke. Selanjutnya dalam penulisannya copywriting Anda bisa menggunakan frase-frase seperti berikut. Nih ya, contohnya Ibu ya. Jadi frase-frase yang membuat orang ini ya, ini. 7 alasan kenapa Anda harus beli produk ini. Ya, ini iklannya bisa seperti ini. Oke, 3 alasan kenapa harus saya beli cilok nyos-nyos. Bu, mana yang punya tadi? Toilet. Oke, Bu Mel. 3 alasan, ini kan 7, biar jangan lama-lama. 3 alasan kenapa Anda harus beli produk ini. Bisa pikir, sambil gaya. Satu lagi, praktis ya. Ya bisa ya, bisa jadi ya. Merasa lebih cantik ya. Iya. Oh, jadi kayak rasa suci katanya ya. Kalau gitu kan masuk suci gitu ya. Oh gitu ya, bisa. Ya bisa. Ya sambil nunggu ya, sambil nunggu anak sekolah atau sambil nunggu apa ya. Oke, mengapa produk apa lagi ya? Ini Rafika Cake punya siapa? Rafika Cake ibu siapa? Siapa namanya? Retno. Oh, dari Depok ya? Nah, insya Allah tepuk tangan Depok. Ketagihan dia ya, sudah jauh-jauh dari Depok minggu lalu, sekarang datang lagi. Oke, Raffi Cake ya, keren ya. Sudah seperti ini, ditambah pita di dalamnya, higienis. Oh, ada ininya juga ya, solusi untuk potong-potong. Nggak perlu nyari pisau yang ternyata pas diiris bekas bawang, bekas cabai ya. Ini kok brownies rasa bawang gitu ya. Perasaan beli tadi rasa keju gitu ya. Ternyata rasa bawang pisaunya ya. Ini alhamdulillah ya sudah diberikan solusi ya sama ibu ya. Value, keren ya. Buat Anda buat apa? Ya. Selanjutnya, ini alasan kenapa Anda harus bergabung menjadi tim kami ya. Karena apa? Jadi reseller kami itu dibina sampai bisa punya penghasilan
dikasih support system, dikasih pembinaan, training, dikasih. Nah itu. Tadi siapa yang kenalan nggak menawarkan reseller? Terus ada yang tuh peserta, boleh jadi reseller nggak? Gitu ya. Tadi siapa tuh? Iya kan? Boleh banget. Nah itu jangan sampai tidak disampaikan. Jadi reseller welcome. Gimana caranya kalau bisa satu ruangan ini tertarik untuk jadi reseller? Harusnya disampaikan bahwa ini untungnya gede banget, ibu praktis banget. Itu copywriting itu bisa ditulisan, bisa juga kita sambil menyampaikan. Ya, seperti itu. Oke, keempat, ya bonus. Bapak Ibu seneng nih yang bonus, ya. Seberapa sering Anda membeli produk tertentu bukan karena Anda menginginkan produk utamanya, melainkan karena Anda ingin mendapatkan bonus yang diberikannya. Sering? Ya, sering bukan ya? Oh, sering ya. Jadi kadang-kadang saya juga ya sama istri ya, mobil ya, motor ya. Pas ada diskon langsung gini Bu. Wah, kenapa itu ya? Sampai matah ya lehernya, muter apa diskon. Ya, muter sebentar ya kan? Ya, Tuhan ya. Gara-gara disebut diskon up 50%. Di atas 50%. Plus lagi. Ya. Jadi Bapak Ibu silakan tuh. Ini harganya 15.000. Silakan cek di Kimia Farma. Kita naruh di Kimia Farma. 15.000. Di sini karena spesial bonusnya hanya 10.000 ya. Untuk jadi reseller beli 20 harganya hemat banget dan dibina. Monggo yang mau reseller. Iklan saya Bu. Begitu. Punya saya Bu ya. Iklannya ya. Gitu. Itu juga bisa teman-teman ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya adanya bonus akan semakin menguatkan pembaca untuk membeli produk Anda. Jadi gimana caranya orang nggak bisa nolak setelah baca status Anda? Udah nggak bisa nolak aja. Kalau ibarat pisang, saya suka banget pisang ya, pisang lumer misalnya. Oh dibaca dari awal gitu ya. Dia cerita, gayanya nggak jualan, cerita. Saya misalnya pergi ke pasar, gitu ya, sebuah pisang ini, diceritakan, cerita dibeli barang coklat, gitu ya, coklatnya dengan premium, bla bla bla, digoreng dengan higienis, bla bla bla. Gitu. Jadi berunder gambar boleh, ya, visual memang. Jadi berpersen otak manusia merespon visual, tapi baca juga mempengaruhi banget. Ya. Ketemu, baru ujungnya hubungi. Ya. Jadi hubungi setelah menarik, ya kayak bukan iklan gitu ya. Ujung-ujungnya adalah jualan ya. Jadi copywriting itu seperti itu. Oke, lanjut. Oke, dalam memberi bonus ada 3 hal yang mesti Anda perhatikan. Yang memberikan pulwa gratis atau sekarang Zoom itu gratis. Bagaimana misalnya ini gratis bagaimana mendongkrak produktivitas Anda dalam 7 hari senilai 297.000. Padahal acara seminar saya via Zoom atau pulwa saya harganya cuma 100.000 atau 99.000, tapi dapat bonusnya 297. Kira-kira goyang nggak tuh? Goyang Bu, yang tadinya nggak mau ikut seminar saya, gitu ya, via Zoom, langsung goyang Bu setelah dapat bonus ini. Bahkan saya tambahkan lagi, bonusnya saya kayak sampai 700.000 atau bisa masuk sekolah UMKM diskon 50%. Hajar lagi. Waduh, saya nggak bisa nolak ini udah selesai. Langsung transfer. Bahkan nanti saya ceritakan hanya 3 hari. Wah, selesai. Orang itu ketakutan. Itulah yang membuat orang mau, ya. Selanjutnya relevan, ada hubungan sama produk utama. Nah, yang nyambung ya, jangan nggak nyambung nih. Jika kalau Anda jilbab, maka beri bonus bros, ya. Nyambung, jualan jilbab ke bros. Jangan jualan jilbab, dapatnya sosis. Sosis itu boleh aja ya, tapi nggak nyambung ya, gitu. Atau free ongkir atau apa segala macam ya. Berkualitas. Jadi bonus itu yang berkualitas, yang kalau kita dikasih itu mau, ya. Bonus yang Anda berikan harus benar-benar berkualitas. Jangan pernah sekali-kali memberikan bonus yang Anda sendiri tidak menginginkannya, iya kan? Elah. Yang kosong nih saya kasih, ya. Bonus untuk hari ini jualan lumpur karena ada lumpur saya sebut-sebutnya terus ya, semuanya rugi yang gak bawa produk ya. Terus di sini tuh wajib kenalan, wajib berproduk, wajib closing ya.
Ya. Jadi kue lumpur ini, gitu ya. Bonus beli 10 gratis 5. Wih, keren banget nih, gratisnya 5. Kosong. Ya nggak bisa lah Bu ya, Ibu ya. Tetap harus yang tetap kualitasnya bahkan lebih baik. Ya. Tapi sudah dihitung. Bonus itu hanya di hari-hari tertentu, misalnya Jumat Berkah atau di hari ulang tahun, di hari apa? Contoh, kemarin kita habis gerbek UMKM di Pamulang. Siapa yang rumahnya di Pamulang? Kita habis gerbek soto pionir Kauman, soto Kauman, soto kudus Kauman. Itu setiap ibu hamil, selama hamil 9 bulan makan gratis sampai lahiran. Gratis juga. Yuk silahkan di sana. Ya, saya yang buat videonya di YouTube. Ya. Itu gratis kalau hamil. Tadi siapa yang hamil gara-gara pandemi? Aduh, ya produktif sekali ya, Ibu ya. Ya. Oke, selanjutnya yang apa ya? Oh, setiap hari Jumat. Kalau yang nggak hamil setiap hari Jumat di Soto Kauman ya. Ini informasi. Ya, ini sudah saya sampaikan fakta gitu ya, dan dia sudah oke, sampaikan aja Mas ya. Yang makan di Soto Kauman dari Unpam lurus bener-bener sebelah kanan, lurus ke arah Premi ada sebelah kanan. Soto Kauman hamil dan setiap Jumat gratis dan rasanya jos ya. Kopi lagi. Ya. Berkualitas belajar. Oke, yang kelima, testimoni ya Bapak Ibu. Testimoni sangat penting banget, meyakinkan. Jualan di Shopee, jualan di mana, semua ada testimoni ya, nggak ada testimoni di-upload tuh testimoni. Tapi testimoninya semakin banyak testimoninya, maka copywriting Anda semakin dipercaya ya. Pertanyaannya bagaimana cara mendapatkan testimoni? Ada yang banyak yang salah sehingga bingung cara prompt-nya ya. Bu, ya cara WA-nya gimana ya gitu ya. Bu, review dong gitu ya. Bu, apa? Bahasanya jangan salah bertanya. Misalnya, Bu, boleh minta testimoninya gitu ya. Pertanyaannya dibalik, seperti yang memiliki 2 jawaban. Nah, ini kan pertanyaannya memiliki 2 jawaban ya. Bu, boleh minta testimoninya? Ya, jawabannya, aduh, apa gitu ya? Nggak boleh. Iya, repot, belum bisa. Udah langsung pakai pertanyaan aja, gitu ya. Pakai pertanyaan, jadi dia tinggal jawab aja, gitu ya. Nanti ibu desain, ini dari ibu ini, gitu loh Bu. Jadi bukan boleh aja sih dari screenshot, WA dan lain-lain ya. Tapi gunakan pertanyaan, misalnya, Bu, gimana perasaan ibu setelah menggunakan produk saya? Ini pertanyaannya. Ini kalau bicara bisa. Apa tepatnya yang ibu rasakan? Apa tepatnya yang ibu rasakan setelah menggunakan produk saya? Ini harus spesifik, langsung terjawab. Apa ada dan setelah mengonsumsi produk saya? Dalam mengupload testimoni, tunjukkan testimoninya spesifik, tunjukkan nama, foto atau screenshot ya, tayangkan dalam bentuk video atau cerita, dan pastikan minta izin terlebih dahulu. Bu, izin ya testimoni ibu saya upload. Ya, nanti tuntut Bu, ya, izin ya dari ibu siapa ya. Gitu. Dalam melakukan testimoni, tunjukkan testimoni yang spesifik, tunjukkan nama ya, dan sama ya, seperti itu. Sip. Kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Jadi testimoni itu penting ya. Siapa yang suka pakai testimoni di upload sosmednya? Pakai ya, pakai ya testimoni ya. Penting ya, testimoni itu penting. Oke, lanjut. Yang keenam, garansi. Adanya garansi akan menghancurkan keraguan orang untuk membeli produk Anda. Garansi itu. Ketakutan terbesar yang dimiliki oleh calon pembeli adalah rasa takut dibohongi dan terlihat bodoh. Ya, banyak ya gengsi Bu, acara kesini juga ada, mungkin ya, gengsi, ya, ada apa, bisa jadi, gitu ya. Atau misalnya, apa sih, gitu ya, campur-campur, termasuk beli produk. Tapi kalau kita sudah berikan garansi uang kembali jika tidak puas dengan produk kami, kira-kira ada nggak yang nuntut produknya sosis ibu chicken ini kembali lagi? Bu, nggak enak. Ada nggak? Pernah Bu? Walaupun ibu, tapi belikan garansi uang kembali, nggak masalah. Nggak ada yang mau balikin Bu, nggak enak itu. Ya. Tapi kan jelas meyakinkan yang lain. Atau dijamin 100% produk asli. Ya, kita juga jual pure lemon, memang 100% asli. Jadi ini yang pure lemon ini 10.000, yang pure lemon 45.000. Ini asli, nggak dicampur apa-apa.
itu bisa garansi setetes apapun nggak ada. Jadi pure lemon, dijamin 100% produk asli misalnya. Atau bisa jualan apapun ya, termasuk elektronik, atau misalnya jualan cincin, atau jualan apa lagi ya, ya asli gitu ya. Garansi, kalau nggak asli uang kembali, barang kembali. Ya, itu meyakinkan Bapak Ibu, garansi 3 tahun. Contoh, Ibu beli kulkas atau beli apapun yang tidak ada garansinya. Kira-kira dengan ada yang garansinya sebelahnya 3 tahun, ini nggak ada garansinya. Beli yang mana? Harga selisih 300.000 atau 500.000. Yang garansi Bu, selesai. Kualitas sama itu. Cuma kalah strategi itu, ya. Garansi. Apalagi kalau bicara branding, ya, hanya kali lebar lagi, ya. Label ya, label copot udah selesai Bu. Aqua kita beli 5.000, 3.500. Dilepas, isi ulang jadinya ya. Cuma ditempelin doang, Aqua selesai jadi 5.000. Dilepas, isi ulang nih kayaknya nih. Gitu ya. Oke ya, jadi garansi itu gimana? Yang ke-6, 2 lagi yuk, kita sambung. Ke-7, jangan sampai orang tidak tahu mau kemana call actionnya. Koleksi apa? Menghubungi Bapak itu kemana? Tadi kenalan, ditanya sama Mbak Desi, langsung ada namanya, ya Pak, nomor teleponnya. Jadi tujuannya dari call to action adalah bagaimana caranya agar pembaca benar-benar terdesak untuk melakukan action sekarang juga dengan memesan atau membeli produk yang Anda tawarkan. Jadi pesan sekarang juga, pesan sekarang juga. Pernah dengar iklan seperti itu? Pesan sekarang juga, ya. Langsung tuh pesan hari ini. Gitu ya. Atau kalau Ibu suka buka IG terus ada tulisan sponsor, pencet masuk ke landing page ya, itu Ibu baca enak banget ya, itu copywriting Bu. Kalau Ibu sampai akhir baca sudah terhipnotis dengan copywritingnya. Walaupun itu kalau dibukukan itu 2 lembar Bu, Ibu yakin nggak mungkin mau baca kalau buku ya misalnya gitu ya. Tapi karena enak banget, ini adalah terus warna-warni paragrafnya, enter-enternya banyak. Nah, status nanti enter-enternya banyak ya, banyakin enter. Jangan apa, jangan mepet-mepet. Jadi enternya 2 kali. Ya, kalau di IG memang terbatas. Di Facebook enternya 2 kali. Ya, jadi sedikit, terus sedikit-sedikit. Jangan paragrafnya banyak-banyak. Paragrafnya sedikit-sedikit. Walaupun mau 1.000 kata, tapi paragrafnya kecil-kecil, itu pasti baca sampai tuntas. Tapi kalau paragrafnya 2 panjang-panjang, nah baca kalau cuma 300 kata. Ya. Jadi harus teknik juga dipakai. Jadi call-to-action-nya nggak sekali, berkali-kali. Oh sorry, ini saya kasih warnanya nggak jelas ya. Dalam penulisan call to action, tipsnya tulislah lebih dari 1 kali. Ini akan memberi efek hipnosis. Ya. Jadi jangan sekali, berkali-kali. Di tengah kasih. Kalau Ibu memang mau, bisa hubungi nomor ini. Langsung lagi value lagi penawaran. Ini adalah produk spesial dari kami. Karena hari ini adalah hari spesial bagi pelanggan, kami memberikan diskon hingga 60%. Hubungi nomor ini. Dan jika ya kami akan memberikan free ongkir, karena free ongkir untuk wilayah. Bahkan kami akan menambahkan bonus, terus diskon. Udah closing, udah nggak mungkin nggak closing. Jadi tadi headline-nya disusun sampai penawaran sampai semua, dihajar bonus, dihajar penawaran, dihajar lagi sampai closing pasti. Itu transfer, ya pasti transfer. 1 perintah dalam 1 penawaran, jangan berikan kalimat call to action dengan perintah berbeda-beda. Oh, kalimatnya harus sama. Hubungi kami atau pesan sekarang juga, jangan berubah-ubah. Pesan sekarang juga, hubungi kami di sini, hubungi kami di sini. Jadi terus saja, ya. 3 sampai 5 kali. Tutup poin, suruh mereka beli yang sekarang juga. Nah, di bawahnya beli sekarang juga biasanya. Hubungi kami. Beli sekarang juga, hubungi kami. Jadi setiap paragraf itu atau ya menyesuaikan ya, cocok-cocok ya, menyesuaikan sesuai. Oke. Ini nggak bisa belajar sekali Bapak Ibu ya, harus praktek ya. Jadi ini saya menyampaikan hanya gambaran umum. Lagi-lagi harus praktek dan harus intens. Karena ini dimulai ya. Bahkan sebenarnya harusnya dipraktek bareng-bareng nih. Seru kalau praktek bareng-bareng. Oke, lanjut ya. Terus ada responnya, berubah nggak copywriting dengan copywriting di IG atau di Facebook? Oke, lanjut ya. Oh, call to action-nya beli sekarang juga bisa bahasanya. Join grup Facebook di sini.
di sini. Ya, biasanya langsung klik di sini. Biasanya kalau nge-share link suka ada begini ya. Kalau yang sering lihat link saya, share. Bincang UMKM dengan owner apa gitu ya. Blablabla. Mau keseruannya, mau kisah ini ya, silakan klik link di sini. Ya, udah klik langsung reviewnya tinggi dan subscribe. Action sekarang juga, ya. Jadi action sekarang juga. Jadi kalau nggak beli, nyesel. Gimana caranya? Kalau nggak join di sekolah UMKM, nyesel aja. Ya. Jadi bahasa gitu. Atau nggak beli produknya lumpur, nyesel lah ya. Pokoknya nyesel nih. Jangan ini gitu ya. Pokoknya jangan lewatkan gitu ya. Putuskan sendiri. Nah, ini juga bisa. Putuskan sendiri. Jadi, tapi dikasih keterangannya. Saya tidak menanggung resiko penyesalan Anda, bla 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 bla. Diceritain, oh iya, benar ya, gitu. Putuskan sendiri kalau nggak mau join. Kalau memang Anda nggak mau naik kelas, Anda tidak mau jualan, hanya laris dan itu aja. Sudah 8 tahun, omsetnya segitu aja. Kalau nggak mau, gabung nggak masalah. Manusia bukan masalah ya. Putuskan sendiri, bla bla bla, gitu ya. Kurang lebih bahasa-bahasa seperti itu ya. Telepon sekarang juga ya. Jadi telepon sekarang juga. Intinya memaksa lah, judulnya maksa banget ya. Tapi maksanya halus ya. Maksanya halus banget ya. Dan itu hipnosis ya. Oke, yang terakhir ke-8. Pernah sebab lihat NB gitu ya di bawahnya ya. NB ya. NB singkatan dari not bad ya. Ini elemen terpenting kedua setelah headline. Oh, ini penting banget ya. Jadi kalau saya dari Dewa Eka Prayoga sering di email, dia selalu tulis di bawahnya. Dia menawarkan reseller, tapi dia menyampaikan NB. Email ini saya sebar ke 10.000 orang. Saya hanya butuh 100 reseller. Ngeri nggak? Ngeri. 10.000 orang, 1 juta orang. Gitu. Jadi saya, aduh, gimana ya? Udah tadi reseller, komentar reseller, saya kena. Jadi waktu itu dia jadi reseller buku dia, bayar 600.000 hanya untuk 100 orang, dan waktunya hanya 1 kali 4 jam atau 2 kali 4 jam. Jadi dia dapat 600.000 kali 100 orang berapa? 60 juta. 60 juta hitungannya 2 hari. Wah, udah. Dan dia buat seperti itu, sehingga wah nyesel. Penolakan ada yang nggak bisa. Nanti biar selanjutnya, 2 bulan selanjutnya. Jadi kayak sombong gitu, mainin emosinya. Ya. Jadi mainin emosinya. Sama Bu, nanti saya buat kelas. Ya. Hanya untuk 15 orang, hanya untuk hari ini sekolah UMKM ya. Itu dimainkan ya emosinya. Ya. Keberadaan NB akan membangsa pembaca untuk benar-benar action sekarang juga. Mudah. Jadi pasti ya. Saya sampai bahasanya waktu itu ya, udah lama banget ya. Nyari duit gitu 600.000 karena 2 hari doang. Karena dia cerita bahkan dapat buku dia pribadi, ya, dapat buku dia pribadi yang harganya 200-an. Oh, setengah tuh mikir tuh orang. Oke, 600.000 buku dia 2,5, tinggal dirugi 3,5 lah ya, kata-kata. Ya, bisnis itu kan jadi reseller. Oh, panjang. Akhirnya saya kalah, sampai transfer hujan-hujan juga, gitu ya. Waktunya manis, dan dia pinter, pakai menit, tik, waduh. Ada bonusnya udah, jadi kurang lebih gitu, landing page seperti itu ya. Makanya boleh 100.000 atau reseller atau apa sudah di share atau apa ya, pokoknya disesuaikan dengan iklannya di mana ya Bapak Ibu. Jadi ada yang pantas iklan di Facebook, ada yang pantas di IG, ada yang di WA, ada yang di ini ya. Tidak semua sama, kata-katanya nggak boleh sama tuh ya, beda-beda. Di email beda lagi, email marketing itu bolehkah saya kan belum buka emailnya. Judulnya bolehkah saya mendoakan Anda? Kok aja dong saya? Bolehkah saya memberikan solusi bisnis Anda? Baca dong headline-nya begitu. Orang mau berbagi ya, saya buka. Ya, buka paragraf pertama iseng, menarik ya. Kedua lanjut, ketiga cep alasan bonus closing. Ya. Jadi di email tuh, aduh, gara-gara email doang ada gambar tuh di email closing saya. Kurang lebih begitu. Nah itulah copywriting, ya bukan copy Mas Cahya ya,
Nah, siapa yang mau kopi silakan ya, kopi lawas kopi itu sudah buka 3 hari. Ada di situ di bawah ya. Ini UMKM yang kelas dengan UMKM yang kelas ya. Oke, itu sih yang ini contoh-contohnya ya. Jadi ada 3 hal, tunjukkan berapa banyak orang yang sudah menggunakannya, yang mereka sudah puas, sudah disampaikan, terus berikan keterbatasan dari segi jumlah, tadi sudah saya sampaikan hanya 100 orang, takut-takuti pembacanya, beritahu mereka apa kerugian, kalau enggak merasakan, jika tidak action, tidak akan dapat bisnis, kapan lagi, bla 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 seperti itu ya. Nyesel lah ya, kurang lebih gitu ya. Oke, itu sekilas dari copywriting, ini contoh-contohnya, siapa cepat, dia dapat. Boleh tuh, siapa cepat, dia dapat. Lebih dari 1.500 orang sudah merasakan kedahsyatan dari produk ini. Kini, giliran Anda. Ya kan? Saya baru saja menginformasikan ini lebih dari 50.000 orang. Kuota hanya 200 orang. Daftar sekarang. Kalau nggak nyesel, ya. Itu bahasa kasarnya gitu. Ya, kurang lebih begitu. Itulah copywriting. Ya. Warren Buffett mengatakan resiko datang dari ketidaktahuan Anda ketika melakukan sesuatu. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melakukan sesuatu gagal atau apa, berarti karena ketidaktahuan. Ya. Tapi kalau sudah tahu, sudah berjuang, sudah diriset, sudah apa, berarti tadi bersyukur dan ikhlasnya. Tapi yakinlah, kebanyakan dari kita semua, saya pribadi juga banyak tidak tahunya dalam bisnis, dalam training, dalam apapun. Makanya saya terlalu belajar ya. Ada Pak Sony juga segala macam. Kalau kita nanti kita sharing ya. Jadi bagaimana mengemas apapun acara atau seperti itu ya. Selanjutnya, sang pemenang adalah sang pembelajar. Jadi saya tidak menemukan satu orang pengusaha pun, sekelas Sandiaga Uno, Heru Tanjung atau siapapun kelas dunia yang tidak pembelajar, baik belajar di seminar maupun belajar di pengalaman pribadi. Ya, jadi semua pasti pembelajar. Pak Sony coba sudah sebagai ketua Kadin, milenial dan lain dari Jakarta. Penawaran saya berarti begitu penting ya datang ke sini ya. Flyer saya atau apa ya, nggak tahu dari Bogor atau dari Depok juga penawaran saya kenapa hadir Wasmita, ya kan? Pengalamannya sudah keliling-keliling ya, hadir di sini. Berarti penawaran saya cukup menarik. Pokoknya Bapak Ibu hadir di sini sudah saya closing dengan copywriting ya, apapun itu. Oke, terima kasih. Ada yang bertanya ya? Yang bertanya. Silakan Bu Wasmita. Saya sekali ini boleh. Latihan, yuk. Ya, Pak, nanti dikoreksi ya Pak. ya. Ini buku nilainya berapa Bu? Berapa Bu nilainya? Ayo buku berapa tuh? Itu apa Bu? Buku Dream book. Buku tulis apa buku? Ya pokoknya buku ini, buku tulis nih, tulis. Buku tulis. 15.000, 20.000. Pak ada berapa? Itu mah 5.000 juga bisa Bu. Pak Sony berapa Pak? 10.000. 10.000. Ya. Ibu berapa? Jauh banget Pak. Ini nilainya bisa sampai triliunan. Wah, menarik. Menarik ya Pak? Menarik. Kenapa Pak? Jadi ini buku Dream Book, buku untuk mencatat mimpi-mimpi kita. Mimpi kita. Kenapa? Motivasinya adalah dari apa ya? Dari para pebisnis yang berhasil itu suka mencatat mimpi-mimpinya. Dan ternyata mimpi yang ditulis itu yang rata-rata dikabulkan oleh Allah SWT. Contoh, jadi di sini ada loh Pak. Ini saya contohkan ini ya. Testimoni buku Ibu Temi Wahyuni. Ada yang kenal Bu? Tunjuk tangan yang kenal. Ibu di sini ada yang kenal deh. Ibu Is kenal deh. Ibu Santi. Yang punya Nibras Bu, yang di grup pemenang itu. Ini Ibu Temi ini punya dalam 2 bulan. Jadi dia adalah produsen merek Nibras, Alita, Haitu itu Hai. Terus ada lagi beberapa ya. Jadi ini testimoninya nih. Saya selalu menuliskan mimpi-mimpi saya, mimpi dalam bisnis, mimpi pribadi, mimpi keluarga. Dengan menulis Dream Book, alhamdulillah membuat kita selalu berpikir positif, karena impian pasti yang baik-baik. Dan alhamdulillah apa yang saya tulis tercapai lebih cepat dibanding ketika saya tidak tulis. Contoh, jadi untuk keluarga dia tulis, oh Nibras, anaknya Nibras.
dia mimpi, dia tulis anaknya masuknya ke Incen gitu. Karena sebuah keyakinan bahwa kalau kita punya mimpi, Allah akan memberikan cara yang bagaimanapun untuk mencapai itu tulis ya. Jadi waktu itu anaknya dapat cadangan di Incen. Cadangan berarti kan nggak lulus ya Pak. Ternyata dilalah ada yang sakit, ada yang mundurkan diri, dia naik, berarti kan tercapai ya. Nah kemudian Bu Tem ini juga menulis mimpinya nanti saya punya gedung di Bras 5 lantai. 5 lantai Bu. Ternyata ketika direalisasikan sekarang, dia butuhnya 7 lantai. Tapi nggak bisa, izinnya cuma 5 lantai. Ternyata saya lihat lagi catatannya, itu memang 5 lantai yang saya tulis gitu kan. Jadi kan Masya Allah gitu kan. Kemudian pokoknya hampir semua mimpinya yang ditulis tercapai gitu ya. Jadi saya punya Ibras jadi dia tinggal di Taman Manggu Pak, di Pondok Aren. Jadi boleh nanti saya sekali Ibu pasti undang ya Pak, kita undang ya UMKM. Jadi dia di Taman Manggu itu punya gudang hampir 13. Jadi rumah komplek dikontrak, ada yang dikontrak, ada yang beli penuh sama barang. Akhirnya sekarang bangun gedung udah kantor udah dibuat 3 lantai itu 2 kantor di komplek, tapi karena komplek terbatas ya, akhirnya membangun gedung di dekat di Pondok Aren, dekat pasar Pondok Aren gitu lah ya. Jadi itulah kenapa saya bilang ini nilainya sekian triliun. Kalau tercapai mimpi benar nggak Mas Aga? Ya. Benar gitu lah. Jadi Ibu kalau punya mimpi pengen apa? Saya pengen hafal Quran misalnya dalam 5 tahun, tulis di sini. Saya pengen punya rumah sendiri, ini saya pengen tulis semua yang kita inginkan. Jadi di sini ada, jadi ada tulis dreamnya, ada target waktu kapan kita maunya. Bahkan anak menikah kita tulis. Kenapa Pak? Kita yakin menulis itu. Karena kata Allah apa yang kita omongkan, apa yang kita tulis itu adalah doa. Jadi kata Allah sampai mencari jarum yang hilang pun minta sama petunjuk sama Allah bahwa itu akan ketemu. Sampai meminta kunci, berarti apa yang kita minta pasti dapat dong, pasti dapat. Allah cuman datang cepat, menunda atau apa, insya Allah itu dapat. Kenapa dikatakan nilai itu? Nilai buku ini senilai miliaran atau triliunan. Nah saya pernah juga pengalaman beli dompet nih sama waktu saya masih alat peraga ya Pak. Saya kan bilang tadi alat peraga cukup jaya ya sampai miliaran atau triliunan. Padahal saya kantor di rumah saja gitu. Jadi ketika beli dompet itu di Bintaro Plaza ya, saya bilang pada almarhum suami saya itu dompetnya 600.000. Waktu itu masih mahal ya, waktu tahun 2000-an lah, 2008 2000 berapa. Ya, nggak apa-apa, mahal juga kalau nanti di dompet ini ada sekian miliar kata saya kan. Ternyata benar alat peraga itu sampai sempat menembus miliaran juga gitu. Pada saya kantor saya di rumah itu sebenarnya terbantu karena pemerintah gitu loh kan. Dan saya cash keras itu artinya 100 juta mau 1 miliar itu cash gitu loh. Jadi sampai ada tuh orang Papua datang bawa uang 200 juta pakai tas ke rumah karena dia lama Bu ngantri di Mandiri, maklum ya orang Papua gitu kan. Jadi seperti itu contohnya Pak. Kenapa saya ini, dan ini saya bawa ya. Jadi bukunya boleh dibeli harga 50.000 sama 100.000 terserah. Saya bawa berapa ya Pak? Saya bawa 7. Jadi boleh, insya Allah kalau mau pesen lagi bisa WA ke saya. Jadi ini produksi kece Tangsel ya. Itu Pak ada, terima kasih. Contoh dikoreksi ya Pak. Headline-nya adalah nilai buku 1 miliar misalnya, miliaran gitu. Buku miliaran nilai bukunya itu. Jadi misalnya headline-nya tuh kok ini buku bisa membuat miliaran misalnya, bisa mendapatkan dapat terwujud miliaran. Itu headline-nya. Penawarannya tadi yang dikisahkan di dalamnya mungkin ada rumus smart harusnya ya, rumus smart ya, spesifik, measurable ya, relevan dan lain-lain ya, dan jadi mungkin itu disampaikan. Jadi penawaran. Tapi ya itu jadi relevan sih. Yang tadinya saya menganggap itu 5.000, insya Allah 50.000 sangat berani beli ya. Tepuk tangan dong. Oke, ada lagi yang mau contoh? 30 menit lagi waktu kita. Silakan. Ada yang mau? Silakan. Keren ya? Keren. Ayo, contoh lagi. Ayo. Ada? Atau enggak? Nanya. Yuk, silakan yang mau nanya.
Tuh, bisa pulang dulu. Ayo, siapa yang mau nanya? Apa yang membuat gagal order? Orang ibu sudah posting, terus orang sudah nanya-nanya, ya, ya. Ya, ibu yang bisa jawab itu, Bu. Berarti apa yang ibu rasakan? Kenapa ibu nggak jadi beli? Tidak mau ngirim karena harus datang. Ya, ya sudah jelas, Bu, tidak memberikan solusi. Jualan payung sudah oke, sudah aman, sudah bagus, sudah kualitas, sudah relevan harganya. Tiba-tiba mau beli nggak bisa dikirim, harus datang langsung. Entah apapun alasannya, berarti tidak memberikan solusi di waktu. Kamu nggak lihat? Apalagi zaman sekarang, zaman gosen, zaman segala macam lah ya, ekspedisi. Kenapa payung itu nggak bisa dikirim? Saya yakin itu nggak tahu ya. Ya, tapi kan ongkir ditanggung itu toh. Iya. Harusnya tidak, walaupun volume besar nggak ngaruh ya. Kalau selama ibu mau bayar, ya. Nah, kalau di sosmed hati-hati dengan cara menjawab. Kadang-kadang kita responnya lambat, ya. Jadi kenapa makanya sosmed itu sebenarnya harus ada adminnya, waktunya berapa menit? Ya, tergantung. Responnya bagusnya 5 sampai 10 menit kita harus respon, ya. Jadi kalau sampai ada yang 2 hari, ya, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, ibu lihat iklan ke Shopee, ke apapun, sudah ada yang nanya, atau ada inbox Instagram segala macam, dijawabnya tuh 1 hari kemudian. Kira-kira gimana, Bu? Yang tadinya di kondisi uang yang mungkin ada di hari itu, jam itu, harusnya terjawab hanya dengan transfer mobil banking segala macam cepat. Tiba-tiba ibu jawabnya lambat, sudah dibeli sama anaknya, di mainan duitnya, atau tiba-tiba yang tadinya logiknya sudah kalah gitu. Karena pikiran manusia itu berubah ya Bapak Ibu ya. Per hari masalah saya baca koreksi personnya berapa ya? 10.000 ya per detik ya. Jadi manusia itu perubahan. Makanya kalau ada asuransi, ada sales, datang lagi kita closing Bu, ya. Walaupun ada yang enak atau misalnya kita nawarin terus. Jadi memang perubahan orang tuh bergeser, pemikiran itu bergeser. Ada lagi ilmunya, dapat lagi. Jadi setiap pelahan napas ini kita berubah ya. Ya. Ibu napas berubah. Tapi lihat saya langsung berubah lagi ya, tergantung mau positif mau negatif ya saya ya. Setiap pelahan napas berarti ya. Ilmu lagi. Jadi memang perubahan. Jadi silakan tawarkan terus produknya, nggak apa-apa. Yang penting tertarget. Oke, Bapak Ibu, copywriting ini bukan segalanya, tapi yang paling terpenting adalah target market yang sudah kita bahas di minggu-minggu yang lalu ya. Jadi target market, plan market kemana aja, lingkungan keluar, ke tetangga segala macam ya. Jadi memang target market yang paling utama. Tapi ketika target market sudah tepat, tidak ada copywriting juga selesai. Jadi ketika target market sudah tepat, emang tepat gitu ya, butuh misalnya TK, butuh apa gitu ya, dihajar dengan copywriting makin jadi, dihajar dengan produk-produk kesehatan ya makin jadi. Tapi kalau yang targetnya nggak tepat ya nggak nyambung, mau copywriting gimana pun nggak kena ya. Jadi target yang tepat, jadi target itu harus by riset ya. Kemarin di kelas kemarin sudah, nanti di kelas lain juga ya. Jadi harus target yang tepat ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Silakan. Atau Pak Sony mau tambahkan ya, silakan. Mau tanya. Ya, silakan. Target market, kemudian sudah belajar copywriting-nya, sudah melakukan dengan benar. Nah, tapi ketika dipraktekkan, sudah ada nih calon pembeli, sudah sampai hampir closing. Nah, tiba-tiba ketika di follow up ada tanggapan. Nah, ini gimana caranya UMKM supaya mentalnya kuat untuk menghadapi dia nggak baperan sama konsumen yang calon konsumen yang seperti itu. Ya, gimana? Oke, terima kasih. Mindset ada 10
mental entrepreneur. Kan salah satunya di situ pantang menyerah dan berlebihan. Jadi kita nggak bisa tuh. Semakin kita ditolak, apalagi MNM ya, natural wood ya, semakin kita ditolak, semakin mendekati keberhasilan. Gitu. Jadi kalau anda ditolak, senyum, seru banget ditolak, gitu ya. Jadi pokoknya bahagia terus kalau ditolak. Kalau rasanya sudah sama ditolak itu, udah, tinggal bentar lagi kosong. Ya. Tapi kalau ibu baperan, dia kan langsung, aku sesuai perasaan hambaku, gitu kan? Dan sudah selesai. Udah, kayaknya emang susah nih jualan. Susah ya, udah. Saya udah cobain copywriting gak kena nih. Udah baper, udah. Makanya kunciannya adalah 10 mental entrepreneur tadi. Jangan baper. Semangat terus. Dan dari dalam bantu untuk keluarga, bantu untuk suami, bantu untuk semua. Memang harus fight ya, harus kuat. Nggak bisa. Kenapa sekolah Indonesia sampai detik ini tidak ada sekolah yang support entrepreneur dari zero ya, dari TK, SD. Luar negeri banyak ya, asalnya ya, segala macam. Justru belajar entrepreneur itu harus dari nol. Nggak bisa tuh pensiunan usia 60 dari BUMN. Oh, banyak juga yang curhat-curhat. Ada pernah peserta 60 dari Angkasa Pura, peserta di sini 60 tahun. Saya ada duit sih tabungan, saya mau usaha. Berangkat dulu Pak, dari reseller deh. Kalau nggak gengsi, mau usaha selesai Pak. Mau 200 juta, 300 juta buat kopi shop tutup pasti. Cacar aja teman duit. Harus ada ilmunya, nggak bisa Pak. Di sisi tantangannya harus merasakan dulu tuh, bagaimana disiplin diri bangun pagi segala macam, bagaimana. Nah itu tadi makanya harus tantangannya. Nggak bisa loh. Jadi kenapa menjadi entrepreneur itu kan? Ya iya kan, pilihan lagi ya, maksudnya 10 pintu rezeki ya, gitu ya. Sebenarnya dari perniagaan. Jadi ada orang sukses dari karyawan yang sukses raya banget. Ada Bu, referensi kan cari, nggak ada Bu. Yang jadi menteri aja ya, menteri pendidikan, nanti Makarim dari Turki, entrepreneur. Mas Sandiaga Uno, entrepreneur. Pak Tonjo, zamannya SBY jadi menteri dari entrepreneur. Nggak ada karyawan, tapi prosesnya ada. Karyawan dulu, memahami dulu dari hulu hilir, dari mulai perekrutan sampai output sampai apa semua. Pahami dulu. Jadi sebagai karyawan itu hanya mempelajari aja bisnis roadmap segala macamnya. Oke, di finance, di bahan baku gitu ya, sampai produksi, sampai marketing, sampai finance, sampai penagihan, itu sudah di riset dulu. Kalau misalnya bagian marketing, saya paham. Saya marketing, saya kerja mayoritas marketing, saya 10 perusahaan mungkin ada ya. Saya keluar masuk. Tapi saya tahu, oke.